Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2K3 kali ini akan belajar tentang tata kelola batubara. Di sini kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amir dari NPM 087. Sebelumnya kenalkan saya Bobby dari NPM 008. Nama saya Irfan Fana dengan NPM Akhir 150. Nama saya Ignatius Dusena Baho dari NPM Akhir 072. Nama saya Benaya Gabriel, NPM 056. Saya Cedar Fana, NPM 088. Saya Nadi Goli Albar, NPM Akhir 085. Saya Rizky Hendra, NPM Akhir 083. Saya Emir Arisian Sibuan, NPM Akhir 136. Dah, panggil lu. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Batubara merupakan salah satu sumber daya geologi yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang kebutuhan energi nasional. Hingga saat ini pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi penggunaan batubara. Selain itu, sektor batubara juga menjadi penyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Di balik manfaat ekonomi tersebut, aktivitas pertambangan batubara menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan sistem tata kelola yang baik dan berkelanjutan agar pemanfaatan batubara tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerusakan yang besar. Lalu selanjutnya pengertian. Batubara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengalami proses pembusukan, pengendapan, pemadatan, dan pemanasan dalam waktu yang sangat lama. Proses perubahan bahan organik tersebut menjadi batubara dikenal sebagai proses pembatubaraan atau qualification. Batubara umumnya tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur serta mengandung mineral pengotor berupa abu dan air. Selanjutnya ada klasifikasi dan jenis batubara. Berdasarkan tingkat kematangannya, batubara itu dibedakan menjadi yang pertama ada lignit, yaitu batubara muda dengan kadar air tinggi dan nilai kalor yang rendah. Selanjutnya ada subbituminous, memiliki nilai kalor sedang dan banyak digunakan sebagai bahan bakar PLC. Yang ketiga ada bituminous dengan nilai kalor tinggi dan juga dimanfaatkan dalam industri dan pembangkit listrik. Lalu yang keempat ada antrasit yang merupakan jenis batubara paling tua dengan kadar karbon tinggi dan asap pembakaran yang rendah. Selain itu batubara juga diklasifikasikan berdasarkan mutu seperti nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan juga kadar sulfur. Ini ada persebaran batubara di Indonesia. Sebaran tentang batubara di Indonesia itu berada di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Di Sumatera itu tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan juga Aceh. Sementara di Kalimantan itu terdapat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Utara. Dengan jumlah cadangan yang besar, Indonesia termasuk dalam jajaran negara penghasil dan pengekspor batubara terbesar di dunia. Jenis batubara yang paling banyak ditemukan adalah lignit dan subbituminous. Ini ada foto dari persebaran itu sendiri. Selanjutnya ada batubara sebagai komoditi. Sebagai komoditas pertambangan, batubara memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dikelola melalui kegiatan usaha pertambangan oleh perusahaan negara maupun swasta. Batubara digunakan sebagai keperluan antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku industri semen dan baja, dan bahan bakar industri lainnya, serta sebagai komoditas ekspor. Selanjutnya tahapan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan pengusahaan batubara dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama penyelidikan awal untuk mengetahui potensi batubara, yang kedua eksplorasi untuk menentukan sebaran dan kualitas cadangan, lalu yang ketiga studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan, lalu yang keempat pembangunan fasilitas dan infrastruktur tambang. Lalu yang kelima, kegiatan produksi berupa penambangan dan pengangkutan. Yang keenam, tahap pasca tambang berupa pemulihan lahan bekas tambang. Lalu selanjutnya ada metode penambangan batubara. Dalam praktiknya, penambangan batubara dilakukan dengan dua metode utama, yaitu tambang terbuka untuk batubara yang berada dekat dengan permukaan, serta tambang bawah tanah untuk batubara yang terletak pada kedalaman bawah tanah. Tambang terbuka lebih ekonomis, tetapi berdampak besar terhadap lingkungan. Sedangkan tambang bawah tanah memerlukan biaya besar dan memiliki risiko keselamatan yang tinggi. Selanjutnya ada pengertian tata kelola batubara. Tata kelola batubara merupakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengusahaan batubara yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat.
Tata kelola yang baik harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Kemudian berikutnya adalah dasar hukum tata kelola batubara. Pengelolaan batubara di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang mengatur teknis pelaksanaan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang. Peraturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan. Kemudian ada sistem perizinan penambangan batubara. Kegiatan pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan izin resmi yang meliputi izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, serta izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Proses perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan elektronik dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan oleh pemerintah. Selanjutnya ada aspek lingkungan dalam tata kelola batubara. Kita bisa lihat ini kegiatan pertambangan batubara ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta penurunan kualitas ekosistem. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menyusun dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL melakukan pengelolaan air asam tambang, pengendalian debu, serta melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan. Selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Di bidang sosial dan ekonomi, pertambangan batubara dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pembangunan wilayah. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga dapat menimbulkan konflik lahan, perubahan pola mata pencaharian, dan gangguan kesehatan. Untuk itu, perusahaan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan kegiatan pertambangan dilakukan oleh inspektur tambang dan instansi pemerintah terkait. Pengawasan meliputi aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, pencabutan izin, hingga proses hukum pidana. Dan untuk yang selanjutnya adalah permasalahan dalam tata kelola batubara. Yang pertama yaitu maraknya pertambangan tanpa izin, yang dimana itu ilegal, yang menyebabkan kerugian negara, persaingan usaha tidak sehat, serta meningkatnya risiko kecelakaan dan pencemaran karena tidak memenuhi standar operasional. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan yang belum tertangani dengan baik, seperti penurunan kualitas air, tanah, udara, dan akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali dan kurangnya upaya mitigasi. Yang ketiga, ada lemahnya sistem pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, sehingga pelanggaran izin, manipulasi produksi, dan praktik yang merugikan lingkungan tidak dapat teridentifikasi dan ditindak cepat. Yang keempat, ada pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang tidak sesuai ketentuan, di mana banyak area tambang dibiarkan terbengkalai sehingga menimbulkan dampak sosial lingkungan jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ada tingginya ketergantungan terhadap energi batubara yang menurunkan kecepatan transisi ke energi bersih dan meningkatkan emisi karbon, sehingga diperlukan percepatan diversifikasi energi. Selanjutnya ada upaya perbaikan tata kelola batubara. Yang pertama itu ada peningkatan pengawasan berbasis teknologi melalui penggunaan sistem digital, drone dan real time monitoring untuk memantau aktivitas tambang secara akurat serta mencegah praktik ilegal. Yang kedua, ada penerapan prinsip pertambangan yang baik dengan memastikan keselamatan kerja, efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan serta pelaksanaan reklamasi pasca tambang. Yang ketiga, ada penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pertambangan. Yang keempat, ada keterbukaan dan transparansi data produksi melalui publikasi data produksi, ekspor, dan penerimaan negara secara terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah manipulasi. Yang kelima, yaitu ada perlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan dengan memberdayakan komunitas lokal untuk ikut memantau, melaporkan, dan memberikan masukan atas aktivitas tambang. Selanjutnya yaitu batubara dalam masa transisi energi. Di dalam era transisi menuju energi bersih, peran batubara mulai mengalami tantangan. Kenapa? Karena pemerintah mendorong
mendorong pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, pengembangan teknologi hilirisasi batubara seperti gasifikasi, serta pengurangan ketergantungan terhadap PLTU secara bertahap. Ini kesimpulan yang kami dapat, batubara merupakan komoditas utama dalam pengusahaan sumber daya geologi yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Agar pembangunan tetap berkelanjutan, diperlukan tata kelola yang baik dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tantangan ke depan semakin besar seiring dengan arah pembangunan energi yang lebih ramah lingkungan. Ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.